Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai hadiah, mempunyai kado yang kalau dibuka pasti akan surprise, akan menyenangkan. Pengalaman ini sungguh-sungguh pengalaman yang mengesan ketika saya sedang mendengarkan sharing dari ibu saya ketika saya misa perdana tabisan di rumah saya. Ibu menceritakan bahwa tidak tahu anaknya besok akan menjadi romo atau imam. Dulu anaknya nakal sekali katanya, dan mengatakan bahwa nggak tahu besok besarnya mau jadi copet, mau jadi maling, mau jadi rampok. Ternyata jadi romo. Bahkan ibu saya cerita ketika saya masih muda, masih SMA, itu sering kalau pulang itu terlambat. Apalagi menjelang perayaan Natal. Kalau Natal itu ibu saya cerita stres karena ada saja kecelakaan dalam keluarga. Entah saya itu masuk rumah sakit, ketika waktu kecil tangan saya jungkir balik badan saya dari tempat keser begitu, saya jatuh, tangan saya patah, padahal itu pas mau perayaan pas Natal. Kemudian saya opnam di rumah sakit waktu itu di Mangkulayan di Yogyakarta. Kemudian kakak saya jatuh juga ketika baru mainan di kapel gereja stasi, itu karena waktu itu jatuh dari meja kecil itu, meja TK, sehingga tangannya juga akhirnya retak. Saya juga beberapa kali kecelakaan. Lalu ibu saya itu sampai stres. Kenapa kalau mau perayaan Natal justru saya itu takut karena sering ada kecelakaan dalam keluarga. Lalu ibu saya konsultasi dengan Romo Paroki, yaitu almarhum Romo Cokro, Paroki Pugeran. Lalu nasihat Romo Cokro begitu meneduhkan, tetapi kata ibu saya, waktu itu saya belum menangkap apa isi dari nasihat itu. Romo Cokro menurut ibu saya menceritakan bahwa Natal itu adalah pesta. Natal itu adalah perayaan di mana Tuhan lahir. Maka kalau nanti ada kecelakaan-kecelakaan, ditunggu saja. Pasti itu bingkisannya. Nanti ada waktunya ibu membuka bingkisan itu, yaitu parcel Natal. Pasti akan mendapatkan dan membahagiakan ibu. Dan itu kehendak Tuhan. Dan ternyata ketika ibu sharing di misa perdana tabisan saya, ibu mengatakan parcel itu ternyata anak saya yang saya tidak tahu besok mau jadi preman copet, ternyata jadi romo. Itu parcelnya. Maka ibu saya sangat bergembira sekali karena melihat parcel itu. Dan kemudian ibu saya memang pada waktu itu selalu berdoa, tidak henti-hentinya. Berdoa supaya Tuhan memberikan parcel itu sehingga ibu nanti waktunya membuka. Dan bagi ibu, mungkin bagi orang lain beda lagi, bagi ibu saya parcelnya adalah ketika tahun 2000 saya ditabiskan menjadi imam. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ibu ketika menghadapi Natal selalu merasa bergembira, merasa penuh dengan kejutan, kepasrahan, syukur. Dan itu karena hasil doa-doanya. Ibu saya mengatakan bahwa pagi, siang, malam selalu mendoakan saya, yang waktu itu jarang pulang, yang waktu itu tidak jelas mau kemana kegiatannya, hanya berhura-hura saja, tetapi tidak terlihat segi formatifnya bagi orang tua. Orang tua hanya bisa khawatir, tetapi ketika menegur nanti anaknya malah semakin marah.
maka kemudian orang tuanya hanya berdoa, berdoa, berdoa. Kekuatan doa ini ternyata akhirnya ditunjukkan oleh Tuhan. Dalam masa bertahun-tahun, akhirnya ibu saya membuka kado itu, parcel Natal itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengatakan, "Ya Bapa, aku berdoa kepada mereka itu semua," yaitu pengikut-pengikut Kristus pada zaman itu, para murid Yesus, tetapi juga kepada semua orang yang percaya akan pewartaan mereka, yaitu orang yang sudah di lingkaran luar, tetapi mereka mengenal Kristus dari para murid itu, dari tidak mengenal langsung tetapi mengenalnya lewat pewartaan-pewartaan, termasuk kita semua mendapatkan pewartaan itu. Yesus mengatakan kekuatan doa itu, buatlah supaya mereka sempurna, satu seperti aku dan engkau satu. Satu dalam kesempurnaan, satu di dalam kegembiraan. Dan itu diungkapkan oleh Yesus di dalam doanya secara khusus, mendoakan para muridnya dan mendoakan kita semuanya. Kekuatan doa itu yang tidak akan putus-putusnya memberikan harapan, cinta, dan sekaligus memberikan diri atau korban kita kepada orang-orang yang kita cintai. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi lebih di dalam tindakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba renungkan kekuatan doa itu. Kalau kita kadang dikecewakan orang lain, kita tidak perlu membalas, tetapi memberikan tanggapan dengan cinta, yaitu mendoakan mereka itu. Kita doakan dan akhirnya kekuatan doa itu semakin membuat kita positive thinking, semakin membuat kita mempunyai harapan, mempunyai cinta, tetapi juga akan mengubah orang lain yang saya tidak tahu, kita tidak tahu, Roh Kudus yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Maka jangan bosan-bosan kita berdoa, mendengarkan kehendak Tuhan, sekaligus mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.